Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Doni dengan materi gerak melingkar ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas soal penerapan mengenai gerak melingkar beraturan, menentukan kecepatan sudut, kemudian kecepatan linier, percepatan sentripetal dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan persamaan ini ya. Kecepatan linier sama dengan omega kali R. Nah, kemudian di sini juga percepatan sentripetal itu V kuadrat per R atau AS sama dengan omega kuadrat kali R, tergantung apa yang diketahuinya. Nah, kemudian gaya sentripetal dan gaya sentrifugalnya itu Fs sama dengan massa dikalikan percepatan sentripetal. Nah, dari rumus tersebut kita juga bisa menyimpulkan ya, kira-kira semakin besar jari-jarinya, kecepatannya itu semakin bagaimana gitu. Jadi di sini ada hubungan ya. Hubungan jari-jari dengan kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, perlu diingat kecepatan sudut itu seperti apa? Kecepatan sudut itu kan kecepatan yang berputar ya. Misalkan ini ada lingkaran. Kecepatan sudut itu kan perubahan posisi sudut tiap waktu. Misalkan di sini posisi awalnya di sini, kemudian posisi akhirnya di sini, berarti kan membentuk perubahan sudutnya ya. Menghasilkan di sini theta. Nah, maka disebut sebagai kecepatan sudut atau yang memutar ya. Kecepatan sudut. Nah, kalau kecepatan linier itu ya seberapa jauh dia bergerak. Nah, ketika melingkar misalkan ke sana ya, berarti kan nanti menghasilkan sebuah lintasan ya. Berputarnya seberapa jauh dia berputar ya. Maka di sini adalah liniernya. Yang tegak lurus dengan jari-jari. Misalkan posisinya di sini, berarti kan kecepatan liniernya ke arah sana. Inilah V-nya. Ya, kemudian misalkan posisinya di sini, berarti ini jari-jarinya, kecepatan liniernya ke arah sana. Ya, maka menghasilkan sebuah lintasan ini. Ya, seberapa jauh perubahan posisi tiap waktunya. Maka ini adalah kecepatan linier. Kecepatan linier. Satuan kecepatan linier itu ya meter per sekon. Karena seberapa jauh dia melintas dalam 1 detik atau 1 waktu ya. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan rumus kecepatan linier itu dirumuskan sebagai omega atau kecepatan sudut dikalikan dengan jari-jari. Ya kan, kita sudah mendapatkan rumus ini. Sehingga untuk menentukan omega dari persamaan tersebut bisa dirumuskan sebagai omega sama dengan V per R. Ya. Karena ini kan saling ini ya, berbanding lurus kan. V sama dengan omega kali R. Jadi kan kayak gini kan. Sehingga omega sama dengan V per R. Nah, perbandingan ini kita bisa menyimpulkan semakin besar jari-jarinya, maka kecepatan liniernya itu semakin besar. Nah, logikanya gini, kalau misalkan jari-jarinya itu besar, ya jari-jarinya itu besar, maka untuk berputar 1 kali putaran akan menghasilkan lintasan yang panjang juga, ya kan? Misalkan nih kamu naik kendaraan dengan roda yang besar ya, misalkan sepedanya itu rodanya besar, sepeda ontel gitu ya. Artinya kan 1 kali putaran ini bisa menghasilkan perpindahan yang panjang juga, perpindahan yang jauh juga. Sedangkan kalau misalkan jari-jarinya kecil, misalkan naik sepeda listrik itu kan rodanya kecil ya, jari-jarinya kecil, maka untuk 1 kali putaran penuh itu hanya menghasilkan panjang lintasan yang kecil juga. Maka di sini hubungannya adalah berbanding lurus.
semakin besar jari-jari rodanya, maka kecepatan linearnya, karena kecepatan linear itu kan kecepatan yang lurus ya, kecepatan linearnya semakin besar. Sedangkan kalau kecepatan sudutnya bagaimana hubungannya? Semakin besar jari-jarinya, maka kecepatan sudutnya semakin gimana? Kita tahu kecepatan sudut itu kecepatan yang berputar. Kalau misalkan jari-jarinya kecil di sini, berarti kan untuk memutar satu kali periode dengan catatan periodenya itu sama, konstan ya, maka lebih cepat ya. Lebih cepat kalau misalkan jari-jarinya itu kecil, rodanya itu kecil. Sedangkan kalau misalkan rodanya itu besar dengan jari-jari besar, untuk berputar satu kali putaran penuh ya, berputar satu kali putaran penuh itu membutuhkan waktu yang lama, periodenya lama, sehingga kecepatan sudutnya muternya itu ya semakin lama ya, atau kecepatannya semakin kecil. Lama itu artinya kan lambat ya, berarti kan kecepatan sudutnya justru semakin kecil dengan catatan periodenya itu besar ya, waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran itu besar gitu. Maka kenapa di sini adalah perbandingannya berbanding terbalik. Semakin besar jari-jarinya, justru omeganya itu semakin kecil. Nah, semakin besar jari-jarinya, kecepatan linearnya justru yang semakin besar. Karena kalau rodanya besar itu ya bisa menghasilkan panjang lintasan dalam satu waktu yang lebih panjang juga gitu. Inilah hubungannya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah mendapatkan persamaan yang ini ya, hubungan antara massa dengan percepatan sama gaya yang dihasilkan. F sentripetal atau sentrifugal, gaya sentripetal atau gaya sentrifugal dirumuskan sebagai massa dikalikan dengan percepatan sentripetalnya. Ini ya asalnya dari hukum 2 Newton. Ketika ada pergerakan, ada percepatan, berarti kan menghasilkan sebuah gaya itu dihasilkan karena adanya percepatan ya, itu hukum Newton 2. F sama dengan M kali A. Nah, semakin besar masanya itu gaya yang dihasilkan semakin besar, dan percepatan semakin kencang ya, semakin cepat perputarannya, maka gaya yang dihasilkan juga semakin besar. Maka kenapa kemarin pada saat praktikum semakin cepat putarannya, kan percepatannya semakin besar ya, ternyata bisa melontarkan sebuah objek keluar, artinya gaya sentrifugalnya itu semakin besar ya. Semakin cepat juga ternyata semakin konstan ya, semakin stabil perputarannya. Objeknya itu akan naik ke atas selayaknya seperti wahana tongsetan. Semakin kencang muternya, ternyata motornya itu bisa naik ke dinding. Kalau semakin lambat perputarannya alias percepatan sentripetalnya itu semakin rendah, maka nggak bisa naik ke atas karena gaya yang dihasilkan, gaya sentrifugal dan gaya sentripetalnya itu semakin rendah ketika percepatannya itu rendah juga. Nah, maka ini berbanding lurus. Semakin besar massa yang digunakan dan percepatan sentripetal yang dihasilkan, maka semakin besar pula gaya sentrifugal dan sentripetal yang dihasilkan. Perlu diingat ya, gaya sentripetal itu gaya yang menuju ke pusat lingkaran ya, seolah-olah akan tertarik ke pusat lingkaran karena ada pengaruh jari-jari dan pusat ya acuannya. Kalau gaya sentrifugal itu akibat adanya gaya aksi reaksi ya, ingat ada hukum 3 Newton gitu. Nah, dia akan menuju ke luar lingkaran.
seolah-olah itu akan terlempar keluar ya, karena adanya percepatan sentripetal itu gitu. Contohnya seperti di wahana tong setan, semakin cepat nih semakin kencang, nah seolah-olah kan motornya akan terlempar keluar ya, tetapi karena ada dinding penyangganya ya, tongnya itu, maka bisa menahan ya, makanya bisa naik ke dinding gitu, bisa berjalan di lintasan vertikal. Itu karena ada gaya sentrifugal yang ditahan oleh dinding gitu. Kalau nggak ada dinding, nggak ada tongnya itu, ya nanti ya akan terlempar keluar gitu kan, karena ada gaya yang dihasilkan di sini yang namanya adalah gaya sentrifugal. Inilah hubungannya, ya perlu dipahami. Nah, dari konsep ini, persamaan V sama dengan omega kali R dan omega sama dengan V per R, itu ada penerapan gerak melingkar ya. Penerapan gerak melingkar. Nah, kaitannya di sini adalah di roda-roda ya. Salah satu penerapan gerak melingkar itu kan ada di roda kan. Nah, di sini kita akan bahas penerapan gerak melingkar di hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Nah, contohnya seperti apa ya? Saya kasih contoh ya. Di ini biasanya itu di mesin. Di mesin. Nah, saya kasih contoh di sini. Nah, ini contoh penerapan hubungan roda-roda. Nah, di sini ada roda yang berputar ya. Kemudian Transmisi bisa mengubah tenaga tanpa banyak komponen. Rahasianya ada pada planetary gear. Sistem Gear ini di digunakan mesin luas ya. karena mampu mengatur kecepatan dan torsi dalam satu mekanisme. Strukturnya terdiri dari sun gear di tengah. Nah, contohnya juga di ini prinsip kerja dari gigi motor atau mobil. Nah, semakin kecil rodanya, semakin kecil gearnya ini, ternyata semakin kencang muternya. Karena apa? Kecepatan sudut yang dihasilkan itu akan semakin besar, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, semakin besar jari-jarinya, itu ternyata kemampuan untuk muternya itu semakin kecil, karena kecepatan sudutnya itu semakin kecil. Nah, contohnya ini gigi satu pakai jari-jari yang kecil ya, itu ya. Kemudian juga, nah kita akan bahas konsepnya seperti apa sih, ya kan? Nah, di hubungan roda-roda dalam gerak melingkar itu dibagi menjadi 3 kondisi ya. Ada 3 jenis atau 3 kondisi. Yang pertama itu adalah hubungan yang saling sepusat. Contohnya seperti apa? Contoh hubungan yang saling sepusat itu ya ini nih. Ya, antara jari-jari yang kecil sama yang besar itu muternya itu bareng. Contohnya lagi di dalam ini apa? Yang dimasukin roda itu kan nempel kan, saling nempel ya. Itu artinya muternya bareng. Contoh lagi di sini nih. Nah, gear yang ini nih, yang kecil di sini, itu kan nempel sama gear yang besar ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Nah, itu kan muternya bareng. Ketika muternya bareng, artinya perubahan posisi sudutnya tiap waktu itu sama. Nah, artinya apa? Nah, di sini hubungannya adalah contohnya seperti ini. Di sini ada gear yang kecil, kemudian di sini ada gear yang besar. Ya, misalkan ini jari-jari yang roda 1, R1-nya, kemudian ini jari-jari roda 2, R2-nya. Nah, kalau kayak gini itu artinya sepusat. Misalkan acuannya ini ya, ada titik acuan di sini sama titik acuan di sini. Ketika nempel itu kan artinya muternya bareng ya. Muternya bareng. Ini misalkan ini muternya ke sana, ini juga muternya ke sana. Ketika nempel berarti kan nyampenya kan bareng kan?
awalnya di sini, kemudian misalkan akhirnya di sini, ini juga sama, ya. Ketika dia nyampe di sini, berarti kan yang ini juga nyampe sini. Artinya perubahan posisi sudut tiap waktu itu sama. Dalam artian adalah omeganya itu sama, atau kecepatan sudutnya itu sama ketika saling sepusat. Sehingga bisa dituliskan persamaannya, ya. Omega roda 1 itu sama dengan omega roda 2 karena muternya bareng, ya, saling sepusat. Omega itu persamaannya seperti apa tadi? Oh, ini V per R, ya. Sehingga diturunkan persamaannya menjadi V1 per R1 sama dengan V2 per R2. Inilah persamaannya, ya. Seandainya nanti diketahui jari-jari roda 1 sekian, jari-jari roda 2 sekian, kecepatan linear roda 1 sekian, berapakah kecepatan linear roda 2? Sehingga pakai konsep yang ini, ya, saling sepusat. Nah, kemudian yang kedua itu ada kondisi dimana roda-rodanya itu saling bersinggungan. Nah, kalau saling bersinggungan itu gambarnya seperti ini. Misalkan di sini ada gear, ya. Gear di mesin itu gear 1 menyinggung gear yang lebih gede atau dengan ukuran yang berbeda. Ya. Nah, misalkan di sini ada gear 1 yang dengan jari-jari R1. Kemudian ini gear 2 dengan jari-jari R2. Itu saling bersinggungan. Ketika saling bersinggungan, berarti kan ini kecepatan linearnya kan, misalkan ini muternya ke sana, ini kecepatan linear ke sana. Nah, dari sini kan menyinggung roda yang lain juga kan, roda lain ikut berputar. Nah, sehingga kalau kayak gini, kecepatan linearnya yang sama, bukan kecepatan sudutnya, ya. Misalkan ini berputar kan, ini ikut muter, ya, pinggirnya kan. Contohnya di mesin tadi. Nah, ini menyinggung roda yang lain, ya. Sebenarnya kecepatan linearnya yang sama. Nah, sehingga kalau kayak gini, yang sama adalah kecepatan linearnya. Persamaannya menjadi V1 sama dengan V2. V persamaannya menjadi apa? V kita udah tahu, ya. Omega kali R. Jadi omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Inilah persamaannya. Kalau kondisinya adalah saling bersinggungan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga itu hampir sama seperti yang kedua, saling bersinggungan. Ya, yang ketiga itu saling dihubungkan. Ketika saling dihubungkan, gambarnya seperti ini. Misalkan di rantai, ya, saling dihubungkan dengan rantai atau dengan tali. Ya, di sini. Saling dihubungkan. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Saling dihubungkan itu hampir sama. Ketika roda 1 itu bergerak, ya, memutar, ini R1, ini R2. Nah, maka akan membuat roda yang lain itu juga ikut bergerak. Nah, kalau kayak gini berarti yang kerja adalah kecepatan linearnya yang sama. Ya, misalkan ini berputar kan berarti kan ada kecepatan linear, ya, menghasilkan sebuah panjang lintasan tiap waktunya. Ada V-nya.
maka akan menggerakkan roda ini. V-nya sama, ini V1, ini V2. Gitu kan? Nah, bergerak berarti kan menghasilkan kecepatan linear ya. Ada perubahan posisi tiap waktunya, meter per sekon kan di sini. Nah, kecepatan linear roda 1 itu kan menggerakkan roda yang kedua, yang besar ini ya. Ini sama kecepatan linearnya karena saling dihubungkan. Ya, kalau kecepatan sudutnya beda, ya kan? Kalau ini kan terpisah kan, berarti kan untuk memutar satu kali periode itu berbeda dengan roda yang besar. Misalkan ini satu periodenya dengan kecepatan yang sama itu nyampe sekali putaran ya. Tapi kalau dengan kecepatan yang sama ini nggak nyampe satu kali putaran penuh gitu, karena jari-jarinya beda. Tetapi linearnya itu sama karena berjalannya bersama-sama, menghasilkan lintasan yang sama, sehingga persamaannya sama seperti tadi ya, V1 sama dengan V2, sehingga omega 1 kali R1 sama dengan omega 2 kali R2. Inilah persamaannya. Oke, seandainya nanti diketahui kecepatan sudut roda 1 sekian radian per sekon atau RPM, kecepatan sudut roda 2 sekian, berapakah jari-jari roda 2 jika jari-jari roda satunya sekian, gitu. Di soal seperti itu ya. Inilah konsep hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Oke, kita langsung terapkan saja di soal. Nah, ini ada contoh soal ya. Contoh soalnya ini nomor 47 coba. Dua buah roda A dan B masing-masing memiliki jari 20 cm dan 40 cm. Jika kedua roda tersebut sepusat, nah ini sepusat ya, nempel ya, saling sepusat, maka kecepatan linear roda B saat kecepatan linear roda A 10 M kali S pangkat min 1 itu artinya sama dengan meter per sekon ya. Kalau meter per sekon kuadrat itu setara dengan meter kali sekon pangkat min 2 gitu. Ini notasi ilmiah saja, jadi jangan bingung ya. Yang ini yang diketahui apa aja? Diketahui nomor 47 ya. Diketahui ini saling sepusat ya, saling sepusat. Kalau sepusat berarti apanya yang sama ya, omeganya yang sama, karena ketika dia berputar, roda 1 berputar, maka roda 2 juga ikut berputar dengan omega yang sama, periode yang sama ya. Dua buah roda A jari-jarinya berarti RA-nya itu 20 cm sama dengan berapa meter? 0,2 meter. Kemudian RB-nya itu 40 cm sama dengan 0,4 meter. Jika roda tersebut sepusat, nah sepusat berarti omeganya sama, maka kecepatan linear roda B. Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan linear roda B, berarti VB-nya saat kecepatan linear roda A, berarti VA-nya itu udah diketahui tuh di situ. 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah VB-nya berapa. Nah, jawab. Ingat, kalau saling sepusat berarti apanya yang sama? Kecepatan sudutnya sama, berarti omega 1 ada omega A sama dengan omega B. Persamaannya menjadi apa? Omega sama dengan V per R ya tadi di sini. Di sini ya. V per R. Maka VA per RA sama dengan VB per RB. VA-nya sudah tahu nih di sini 10 per RA-nya berapa? Oh, 0,2 sama dengan VB-nya kita cari per RB-nya adalah 0,4. Sehingga VB-nya bisa dicari kan? Kalikan silang ya. VB sama dengan ini kali ini dibagi dengan ini. Ya enggak? 0,4 kali 10 dibagi dengan 0,2. 0,2 sama 0,4 bisa disederhanakan ya. Dibagi 0,2 itu 2. Jadi 2 kali 10 hasilnya adalah 20 meter per sekon. Ya, 20 meter per sekon. Jadi jawabannya yang C. Oke.
Gampang ya. Nah, kemudian nomor 48 ini. 48. 3 buah roda saling dihubungkan. Nah, ada yang saling dihubungkan, ada yang saling sepusat. Nah, jadi ini ya, roda A sama roda C itu saling sepusat. Saling sepusat. Kalau roda A sama roda B itu saling dihubungkan ya. Dihubungkan. Nah, yang ditanyakan apanya tuh? Jika jari-jari roda A adalah 20 cm, roda B 40 cm, roda C 80 cm, berarti diketahui ya. Di sini aja 48. Diketahui R ya. R roda A-nya, RA-nya itu 20 cm. RB-nya itu 40 cm. RC-nya itu 80 cm. Jika roda A diputar dengan kelajuan linier. Kelajuan linier berarti kecepatan linier ya. Roda A berarti VA-nya itu 6 meter per sekon. 6 meter per sekon. Maka yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan sudut, berarti omega, antara roda C dan roda B. Yang ditanyakan adalah perbandingan omega C sama omega B. Ya kan? Artinya kita harus cari tahu tuh besaran masing-masing omega C sama omega B-nya itu berapa. Dengan melihat perbandingan hubungan antara roda A sama roda B, roda A sama roda C. Ya kan? Kita cari tahu step by step ya. Kira-kira ketika diketahuinya VA-nya, nah berarti kan VA-nya ini ya. VA-nya itu kaitannya dengan siapa? Persamaannya dengan siapa? Dengan V kecepatan linier roda B, karena saling dihubungkan ya. Sehingga VA itu sama dengan VB. Ingat persamaan ini ketika konsepnya adalah saling dihubungkan. Saling dihubungkan ya. Nah, tinggal diturunkan aja. V rumusnya apa? Omega kali R, sehingga tinggal dituliskan rumusnya, omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Ya kan? Ingat rumus V sama dengan omega kali R ya. Tinggal dimasukin ya. Omega A kali RA itu kan VA-nya kan. VA-nya sudah diketahui tuh, langsung aja dituliskan. Nggak usah diturunkan ya. Langsung aja, VA kan udah tahu ini kan, 6 sama dengan omega B-nya kita cari, RB-nya ada ya, diketahui ya. Saya VA ya. VA sama dengan omega B kali RB. VA-nya itu 6, omega B-nya kita cari karena cari perbandingan ini kan. Omega B, RB-nya adalah 40 cm berapa meter? 0,4. Sehingga omega B-nya bisa cari tahu 6 dibagi dengan 0,4. Berapa tuh? Biasakan ini ya, paham matematika dasarnya. 6 dibagi 0,4 itu asalnya dari mana sih? 6 dibagi 0,4 itu kan 6 per 1. 6 kan 6 per 1 dibagi dengan 0,4 dijadiin pecahan biasa di berapa? 4 per 10 karena komanya ada 1 di belakang ya. Sehingga 6 per 1 kalau dibagi pembagiannya jadi dikali kemudian dibalik pecahan yang dibaginya. Berarti kan 10 per 6. Ya enggak? Jadinya berapa? 6 per 1 dikalikan 10 per 4. Berarti kan tinggal oh ini 4 ya. Sorry. Disederhanakan, dibagi 2 itu 2, dibagi 2 itu 5, ini dibagi 2 1, dibagi 2 itu 3. 3 kali 5 hasilnya adalah
15. Sehingga omega B-nya hasilnya adalah 15 radian per sekon ya. Ya kan? Omega itu kan radian per sekon. Pi-nya boleh masuk bisa enggak? Ini omeganya 15 ya. Karena pi itu konstanta. Nah, omega P-nya sudah kita temukan. Omega P-nya udah kita temukan. Sekarang kita cari omega C-nya. Dengan cara bagaimana? Omega C itu yang sama dengan siapa? Kecepatan sudut roda C itu kan sama dengan kecepatan sudut roda A. Ya kan? Nah, jadi persamaannya menjadi kecepatan sudut roda A itu sama dengan kecepatan sudut roda B. Persamaannya menjadi apa? Omega A itu kan V per R ya. Jadi kan VA per RA sama dengan omega B-nya kita cari. Tadi kita cari, oh ini omega C ya, sorry. Omega A itu setara dengan atau sama dengan omega C karena saling sepusat ya. Saling sepusat. Ya kan, ini saling sepusat ya. Omega C-nya kita cari. Nah, karena kita akan cari tahu ini. VA-nya sudah diketahui berapa? Oh, 6. RA-nya 20 cm sama dengan 0,2 meter sama dengan omega C-nya. Omega C-nya berarti 6 dibagi 0,2 ya. Harus bisa matematika dasar. 6 dibagi 0,2 dijadiin pecahan biasa berarti kan 6 per 1 dibagi dengan 2 per 10. Ya enggak? Sama dengan 6 per 1 dikalikan 10 per 2. Ini bisa disederhanakan 5. 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Sehingga omega C-nya 6 dibagi 0,2 hasilnya adalah 30 radian per sekon ya. Omega B-nya udah dapatkan 15, omega C-nya udah dapatkan 30. Sehingga yang ditanyakan adalah perbandingan antara kecepatan sudut C dengan kecepatan sudut roda B. Sudah didapatkan masing-masing. Omega C-nya adalah 30 banding omega B-nya adalah 15. Sehingga perbandingannya adalah dibagi masing-masing. Disederhanakan. Dibagi 15 jadinya 2, bagi 15 hanya 1. Sehingga perbandingannya menjadi 2 banding 1. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Gampang ya, teman-teman ya. Oke. Yang penting paham konsepnya. Kalau misalkan saling sepusat artinya omeganya yang sama ya, omeganya sama. Kalau saling dihubungkan atau saling bersinggungan itu kecepatannya sama ya, kecepatannya sama, kecepatan linear ya gitu. Oke, lanjut lagi soal nomor 49 ini. Nah, ini diminta untuk membuktikan pernyataan ya. Roda A jari-jarinya 40 cm. Jadi sini adalah RA-nya itu 40 cm, kemudian RB-nya ini 10 cm. RB-nya 10 cm. Apabila roda B diputar sebanyak 10 putaran tiap sekon, berarti itu apa? Nomor 49 ya. Diketahui RA-nya itu 40 cm, RB-nya itu 10 cm, kemudian roda B diputar sebanyak 10 putaran tiap sekon. Banyaknya putaran tiap sekon, itu ingat namanya apa? Masih ingat? Bukan RPM loh ya, kalau RPM itu kan omega atau kecepatan sudut. Tapi kalau banyaknya putaran tiap sekon, itu adalah frekuensi ya. Berarti frekuensi roda B itu sebanyak 10 RPS, rotation per sekon. Rotasi per sekon. Ingat ya, kemarin kita sudah bahas kan, kalau RPS itu kan sama dengan frekuensi, setara. Karena frekuensi itu definisinya adalah
jumlah putaran atau banyaknya putaran tiap waktu. Setara dengan Hz ya, Hertz itu. Oke, lanjut. Kita membuktikan pernyataan 1, 2, dan 3. Ya. Pernyataan 1 coba. Roda A akan berputar sebanyak 2,5 putaran tiap detiknya. Berarti ini adalah frekuensi roda A. Apakah 2,5 putaran tiap detik? Coba kita cek. Nah, kita ingat, kalau roda A sama roda B itu saling dihubungkan, berarti konsepnya adalah kecepatan liniernya yang sama. Sehingga VA sama dengan VB. Karena adalah hubungan yang saling dihubungkan. Saling dihubungkan dengan rantai atau dengan tali ya. Sehingga persamaannya menjadi V itu omega kali R ya. Berarti omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Kita tahu kalau misalkan di sini diketahui frekuensi, berarti omeganya itu rumusnya bagaimana? Rumus omega atau kecepatan sudut itu kan 2pi kali F ya, ketika diketahui frekuensinya. Ya, jadi ini tinggal diturunkan saja. Omega itu 2pi kali frekuensi. Kalau di sini A berarti ini frekuensi roda A ya, kali jari-jari roda A sama dengan 2pi kali frekuensi roda B kali RB. Nah, karena di sini kedua ruas itu ada variabel yang sama yaitu 2pi, maka di sini saling coret-menyoret karena sama ruas kanan sama ruas kiri. Nah, FA-nya udah diketahui nih. FB-nya udah diketahui ya. FB-nya itu 10. Kita mau membuktikan FA-nya berapa kan gitu. Sehingga FA RA-nya itu 40 cm, itu berapa meter? 0,4 sama dengan FB-nya sudah tahu 10 kali RB-nya adalah 0,1 meter. Sehingga 0,4 FA sama dengan 10 dikalikan 0,1. Tinggal ini kan nolnya hilang ya karena dikalikan 0,1 1. Sehingga FA-nya adalah 1/0,4. Berapa tuh? Jangan lupa matematika dasarnya ya. Berarti kan 1/1 dibagi dengan 4/10 sama dengan 1/1 dikalikan 10/4 diserentakan jadi 2. Ini 5 ya. 5/2 hasilnya adalah 2,5 putaran per detik. Sehingga benar tuh, terbukti kecepatan frekuensi roda A akan berputar sebanyak 2,5 putaran tiap detiknya. Berarti opsi 1 benar ya. Kemudian opsi 2. Nah, ini dihapus saja ya coret-coretannya. Opsi 2 kita buktikan. Nah, opsi 2, roda A akan berputar dengan kecepatan sudut 5pi radian per sekon. Apakah benar? Kecepatan sudut berarti kan ini omeganya ya. Omega A itu 5pi radian per sekon. Apakah benar? Ya. Kita ingat rumus omega, ini pernyataan 2 di sini ya. Omega A itu rumusnya apa? 2pi kalikan frekuensi kan, frekuensi roda A, yang mana sudah kita cari tahu tadi. Sama dengan 2pi kalikan FA-nya adalah 2,5. Ya. Sehingga hasilnya adalah 2 dikalikan 2,5, 5pi radian per sekon. Ternyata betul tuh. Kecepatan sudut roda A itu 5pi. Berarti ini benar, ini benar. Dan yang ketiga, kecepatan linier ya. Roda A itu 48 meter per sekon. Kecepatan linier berarti VA-nya, rumusnya apa VA? V omega kali jari-jarinya. Berarti kan omega punya A dikalikan dengan jari-jari punya A. Omega-nya sudah kita buktikan tadi 5pi. RA-nya itu 40 cm atau 0,4 ya.
Sehingga 5 dikalikan 0,4 adalah 5 kali 4 kan 20, komanya maju depan, berarti kan 2 pi meter per sekon karena kecepatan linear. Nah, di sini nggak ada pi-nya, berarti 1 pi itu mewakili berapa? 3,14 karena linear ya. Berarti 2 dikalikan 3,14, hasilnya adalah 6,28 meter per sekon. Ternyata beda tuh, ini di sini 48. Hasilnya adalah berbeda, berarti ini pernyataannya salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 2. Oke. Gampang ya. Kalau paham konsepnya sama hafal rumusnya. Nah, selanjutnya di sini ada soal tambahan ya. Ada soal tambahan. Ini tadi nomor berapa terakhir? Kalau ini bukan yang gerak melingkar ya. Soal tambahan nih. Soal tambahan. Tentang hubungan roda-roda ya. Nah, yang pertama, sistem roda berjari-jari RA sama dengan 2 cm. Berarti ini ya. Di sini jari-jari roda A itu 2 cm. Kemudian roda B-nya itu di sini 4 cm. Ini 2, ini 4. Kemudian roda C-nya itu 10 ya. Kayak gini saling dihubungkan dengan rantai. Jika roda B berputar 60 putaran per menit. 60 putaran per menit berarti itu apa? Berarti ini diketahui ya. Nomor 1 diketahui RA-nya 2 cm, RB-nya itu 4 cm, RC-nya 10 cm. Roda B berputar 60 putaran per menit, berarti kan kecepatan sudut ya, RPM ya. Kecepatan sudut roda B itu adalah 60 RPM. Jangan lupa diubah ke satuan omega, yaitu radian per sekon. Dikalikan berapa? Satu rotasi itu kan berapa radian? 2 pi. Dari menit ke detik, berarti kan turun ya. Karena sekon itu bagian dari menit. Maka dibagi dengan 60. Berarti 60 kali 2 pi per 60. Ini biasa coret-coret. Hasilnya adalah 2 pi radian per sekon. Inilah omega B-nya. Nah, yang ditanyakan adalah kelajuan linear atau kecepatan linear roda C. Berarti VC-nya berapa? Kan gitu. Nah, yang diketahui adalah roda B-nya, omeganya ya. Sedangkan roda C-nya di sini kaitannya dengan roda A. Berarti kita harus cari tahu hubungan antara roda B karena yang diketahui itu roda B di sini dengan roda A yang saling berhubungan. Kemudian kalau udah tahu si roda A ini, baru nanti dicari tahu hubungan dengan roda C sehingga menghasilkan VC. Bertahap ya. Nah, sekarang berarti V roda B karena ini adalah saling dihubungkan. Berarti kan V roda B sama dengan V roda A. V roda B sudah tahu tuh di sini. Bukan V, apa namanya? Ininya ya. Kecepatan sudutnya omega B-nya ini 60 rpm. Kan tinggal cari persamaannya. VB, V itu kan rumusnya apa? Omega kali R. Berarti kan omega B kali RB sama dengan omega A kali RA. Omega B-nya sudah tahu 2 pi di sini. 2 pi dikalikan RB-nya sudah tahu juga 4 cm. Nggak usah diubah nggak apa-apa karena di sini diminta senti. Ya, 4 cm sama dengan omega A-nya kita cari nanti biar cari tahu hubungan dengan roda C kan gitu. Omega A-nya kita cari, RA-nya adalah 2. 4
2 pi kali 4 itu 8 pi sama dengan omega A kali 2. Sehingga omega A-nya sama dengan 8 pi per 2. Hasilnya adalah 4 pi radian per sekon. Omega A-nya udah cari tahu nih. Nah, kemudian kita mau cari tahu kecepatan linear roda C. Ya, roda yang ini. Kan hubungannya dengan ini ya. VA sama dengan VC. Kita cari tahu VC-nya. VA-nya itu kan omega kali R, maka omega A kalikan RA sama dengan VC-nya kita cari. Oke, omega A-nya udah cari tahu tadi 4 pi. RA-nya adalah 2 cm, 2 sama dengan VC. 4 kali 2 adalah 8 pi sama dengan VC ya. VC. Nah, kecepatan linear itu satuannya apa? Meter per sekon. Karena di sini adalah cm dari tadi, maka VC-nya adalah 8 pi cm per sekon. Sehingga hasilnya adalah yang pertama. Oke, ini persamaannya ya. Karena saling berhubungan atau saling dihubungkan dengan tali atau rantai, maka kecepatan linearnya yang sama. Nah, terakhir, saya kasih contoh soal lagi biar ini ya, biar paham, semakin paham. Di sini ada 3 roda yang saling berhubungan. Ada roda A, B, C saling berhubungan seperti pada gambar. Berarti roda A sama roda B itu saling apa di sini? Saling sepusat ya. Kalau saling sepusat apanya yang sama? Oh, omeganya. Nah, kemudian roda A sama roda C itu saling dihubungkan ya. Saling dihubungkan. Diketahui di sini nomor 2 diketahui jari-jari roda A, B, C itu 20 cm, 8 cm sama 4 cm. Berarti RA-nya itu 20 cm, RB-nya itu 8 cm, RC-nya 4 cm. Sedangkan roda B berputar dengan kecepatan sudut, berarti omega B-nya ya. Omega B-nya adalah 10 pi radian per sekon. Maka roda C akan berputar dengan kecepatan sudut berapa? Yang ditanyakan adalah omega C-nya berapa. Nah, ketika diketahui itu omega B-nya, omega berarti kan ini ya, omega B-nya. Kemudian yang ditanyakan adalah omega C-nya, berarti kita harus cari tahu apanya dulu. Omega B yang diketahui ini, itu kan hubungannya dengan omega A karena saling sepusat. Sehingga persamaannya menjadi omega B itu sama dengan omega A. Kalau sudah dicari tahu VA-nya di sini, baru dihubungkan dengan omega C. VC-nya dengan menghasilkan omega C. Bertahap ya. Kita cari tahu yang ini dulu karena yang diketahui adalah omega B-nya. Omega B-nya sudah ada nih di sini 10 pi. Sama dengan omega A-nya, rumusnya apa? V per R ya, berarti VA per RA. Maka 10 pi sama dengan VA-nya kita cari nanti biar dihubungkan dengan VC ya kan, VA-nya. RA-nya adalah 20 cm sama dengan 0,2 meter. Nah, sehingga VA-nya adalah 10 pi dikalikan 0,2 sama dengan 10 kali 0,2. 10 kalikan 2 kan 20. Nolnya maju ke depan, berarti kan 2 pi meter per sekon. Oke. Karena kecepatan linear ya, meter per sekon. Nah, kalau sudah ketemu VA, V roda A yang besar ini, kan bisa dihubungkan dengan VC kan, karena saling dihubungkan dengan persamaan VA itu sama dengan
VC. VA-nya sudah dicari tahu tadi 2pi sama dengan VC-nya itu persamaannya menjadi V sama dengan omega kali R. Jadi kan omega C kali R RC. Yang mana kita akan cari tahu omega C-nya. Tinggal dimasukin 2pi sama dengan omega C-nya kita cari. RC-nya adalah 4 cm atau 0,4 meter. Sehingga omega C-nya sama dengan 2pi per 0,4. 2 dibagi 0,4 itu berapa sih? Berarti kan 2 per 1 dibagi dengan 4 per 10. Sehingga 2 per 1 dikalikan 10 per 4 dibagi 2. Ini habis, dibagi 2, 2. 10 dibagi 2, 5. Sehingga 2pi per 0,4 hasilnya adalah 5pi ya, radian per sekon. Iya enggak? Ini kan dibagi 2, ini habis 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ya enggak? 5pi radian per sekon. Apakah hasilnya ada 5pi radian? Ternyata enggak ada ya. Coba kita cek lagi. 2 per 1 dibagi 4 per 10. Berarti kan dikalikan 10 per 4, 10 dibagi 4. Ini 2, ini habis. Berarti kan 10 dibagi 2 hasilnya 5 kan? Atau 20 dibagi 4 sama dengan 5 pi radian. Nah, di sini tidak ada pi-nya, berarti dikalikan berapa? 1 pi itu mewakili berapa? 3,14 ya. Berarti 5 dikalikan 3,14 hasilnya adalah berapa? Coba dicari. 3,14 kalikan 5, 20, 5, 6, 7, 15. 15,7 radian per sekon. Kalau misalkan dikalikan 180, 5 kali 180 itu kan 18 kalikan 5, 40, 5, 90, 900 derajat ya. 900 derajat ini per sekonnya. Nah, ternyata hasilnya itu tidak ada ya di sini ya. Nah, hasilnya 5pi radian per sekon. Mungkin ini pi kali ya. Gitu. Jadi jawabannya adalah ini. 5pi radian per sekon. Kalau dijadiin putaran kan ini kan 900 putaran tiap sekon ya. Putaran derajat, sorry. Derajat karena 1pi itu 180 derajat. 900 derajat tiap sekon. Ya. Kalau bukan derajat 15,7 radian. Hasilnya adalah ini. Yang penting ininya. Radiannya itu 5pi radian per sekon. Oke ya. Ya, kuncinya di sini nih. Hubungannya dengan siapa, kemudian tinggal dimasukin rumusnya. Kalau sepusat itu omeganya yang sama. Kalau dihubungkan atau bersinggungan itu V-nya yang sama. Oke, cukup ya. Udah banyak latihan soal, nanti silakan dicari lagi yang soalnya mirip-mirip, terapkan ke rumusnya.